Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Sekarang hari Selasa tanggal 11 Muharram tahun 1444 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal berapa Agustus sekarang? 9 Agustus. Tanggal 9 Agustus tahun 2022 jam 7:20. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah karena bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan daya dan upaya kita bisa di masjid ini beramal saleh, memakmurkan masjid. Seperti firman Allah SWT, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmal akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian ada hal yang penting untuk kita ketahui dari ucapan para penyair, al-ilmu swaidun wal kitabatu qaiduhu qabbid suyudaka bil hibali wathiqati. Ilmu itu adalah binatang buruan. Wal kitabatu qaiduhu, sedangkan tulisan adalah pengikatnya. Qabbid suyudaka, qayyid suyudaka, ikatlah binatang buruan kalian dengan hibal, tali al-wathiqati yang kuat. Sehingga tatkala para penuntut ilmu ingin mendapatkan ilmu, jangan pernah lepas dari yang namanya pena, pulpen, dan juga jangan pernah lepas dari yang namanya buku. Jadi buku dan pena itu harus punya. Ya, bukunya yang bagus, penanya yang bagus, ya, pakai meja, tulisannya yang bagus, sehingga senang. Bahkan harus punya yang namanya qalamun mulawwanatun, pena berwarna, yang sering dikenal dengan stabilo. Jadi punya pena, punya stabilo, punya pensil, punya penghapus, punya PDF, punya buku, punya yang lainnya. Itu yang namanya para pencari ilmu. Dalam kesempatan kita kali ini, kita pada bulan Muharram. Secara umum Ana secara pribadi belum pernah menjelaskan secara detail bulan Muharram.
Kalau tentang keutamaan puasa di bulan Muharram sering, yaitu bulan puasa pada hari ke-10 di bulan Muharram yang disebut dengan puasa Asyura, yaitu pada tanggal 10 bulan Muharram, itu akan menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lewat. Itu sering. Kemudian puasa 1 hari sebelumnya, yaitu pada tanggal 9 bulan Muharram, yang disebut dengan puasa Tasu'a dalam rangka menyelisih Yahudi. Ini pendapat yang lebih kuat. Atau kalau misalnya tanggal 9 tidak puasa, boleh tanggal setelah tanggal 10, yaitu pada tanggal 11 bulan Muharram. Jadi kalau tidak bisa tanggal 9, ya tanggal 10 bulan Muharram. Tapi pendapat ini tidak lebih kuat dalam rangka menyelisihi Yahudi. Kalau membahas seperti ini udah sering, tetapi secara detailnya belum pernah. Sehingga dalam kesempatan kali ini semoga bisa sebagai penggugur dari kewajiban menyampaikan ilmu. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man katama ilman aljamahullahu bilijamin minan nar. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu yang dia ketahui, maka akan dibelenggu oleh Allah dari belenggu api neraka. Dan Ustadz merasa tahu, diberi ilmu tentang masalah ini, sehingga Ustadz merasa harus menyampaikan. Ya, seperti pembahasan kita kitab Syarhus Sunnah, itu karena Ustadz merasa kewajiban menyampaikan. Ada semacam tanggung jawab moral, karena kalau tidak disampaikan takutnya kena ancaman. Hadirun azani wa azakumullah. Kita akan membahas tentang ahkamu syahrillahi Muharram, hukum-hukum bulan Allah yang haram. Ini tulisan Dr. Nahar Al-Utaibi, doktor beliau. Bernikul juga dari Saleh Fauzan. Bulan Allah Muharram adalah awal bulan dari bulan Hijriah. Jadi bulan Muharram adalah bulan pertama dari tahun Hijriah. Dan bulan Muharram ini termasuk salah satu di antara 4 bulan-bulan haram. Dan sungguh Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita hukum bulan ini. Hukum bulan ini. Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita hukum bulan ini. Ya, Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita hukum bulan ini yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam Al-Hadits. Jadi masalah ini sudah ada di dalam Al-Quran dan ada dalam Hadits. Kemudian dari hukum-hukum tadi ada perkara yang sangat penting dari bulan Muharram. Yang pertama adalah fadlu syahrullahil Muharram.
Jadi yang pertama adalah keutamaan bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan yang diagungkan oleh Allah. Jadi yang mengagungkan bulan ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tatkala bulan ini diagungkan oleh Allah, maka kita pun hendaknya mengagungkan bulan ini. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Inna iddatash syuhuri indallah Ithna asyara syahran Fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal arda Minha arba'ati hurum Dzalika dinul qayyim Fala tudlamu fihinna anfusakum. Surat At-Taubah ayat 36. Ditulis Surat At-Taubah ayat 36. Allah SWT berfirman, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12. Ada 12 bulan di dalam Al-Quran. Yauma khalaqas samawati wal ardh. 12 bulan ini ada di dalamnya hari di mana Allah SWT menciptakan langit-langit dan bumi. Di antara 12 bulan tersebut minha arba'atu hurum. Ada 4 bulan haram. Ya, ada 4 bulan haram. Arba'atu hurum. Ada 4 bulan haram. Dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang tegak. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Maka di bulan itu janganlah kalian berbuat zalim pada diri kalian. Ini ancaman ini. Berbuat zalim itu haram. Berbuat zalim di bulan haram lebih haram lagi. Jadi di bulan Muharram ini, di bulan haram ini dilarang lebih keras lagi berbuat dosa. Maka di bulan ini jangan tak berani-berani berbuat dosa. Harus lebih takwa kepada Allah. Dan Allah SWT memuliakan bulan ini di antara seluruh bulan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bulan ini dengan bulan haram. Nah, bulan haram ini dari mana? Bulan haram ini adalah disandarkan kepada Allah SWT sebagai pemuliaan bulan tersebut, sebagai pemuliaan terhadap bulan tersebut, dan juga sebagai isyarat keharaman itu Allah sendiri yang mengharamkan. Walaysa li ahadin minal khalqi tahliluhu, dan tidak ada di antara manusia yang bisa menghalalkan keharaman Allah tersebut. Jadi yang mengharamkan, yang memberikan nama bulan ini sebagai bulan haram itu siapa? Allah. Haram itu disadarkan kepada siapa? Allah. Dengan tujuan apa? Pemuliaan terhadap bulan tersebut. Maka sejak itu Allah SWT mengharamkan perkara yang haram dan tidak ada yang bisa menghalalkannya. Jadi tidak ada yang bisa menghalalkannya.
sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pengharaman Allah pada bulan ini, dan apa yang dijelaskan tentang bulan ini sebagai bulan Muharram, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah mengatakan, inna zamani qad istadara ka hayatihi, sesungguhnya waktu itu berputar, ka hayatihi, seperti keadaan waktu itu, yauma khalaqallahu samawati wal ard, tadinya belum ada langit, tadinya belum ada bumi, kemudian Allah SWT ciptakan langit dan Allah SWT ciptakan bumi. Tatkala Allah SWT sudah ciptakan langit dan Allah sudah ciptakan bumi, apakah waktu itu berhenti pada waktu itu saja? Tidak, tetapi apa? Tetapi apa? Berputar. Makanya di dunia ini tidak ada orang yang sangat menderita, itu nggak ada. Kenapa? Karena berputar. Jadi mental thalabul ilmi yang lagi sedih, lagi kangen, rasanya remuk misalnya, itu waktu akan berputar. Ada orang misalnya sedang merasakan, ya, kalau anak muda mungkin istilahnya ini fall in love, atau istilahnya bagi mereka, ya, honeymoon. Honeymoon artinya bulan madu. Karena mungkin lebih manis dibandingkan bulan-bulan yang akan datang setelahnya. Tetapi apakah yang disebutkan tadi akan terus seperti itu? Tidak. Yang sakit akan mati, yang muda akan tua, yang kaya akan mati dan akan kembali miskin. Jiwanya, perasaannya berputar. Yang sekarang santri akan menjadi seorang dai, yang jadi dai akan mati, berputar. As-sana isra asyara syahron, 1 tahun itu ada 12 bulan kata Rasulullah. Arba'atul hurum, 4 bulan dari 12 bulan tadi, ada 4 bulan masuk dalam kategori bulan haram. Dalam kategori apa? Bulan haram. Salatun mutawalliyatun, dari 12 bulan tersebut ada 3 bulan haram yang berurutan. Yang pertama Dzulqa'dah. Kemudian apa setelah Dzulqa'dah? Dzulhijjah. Setelah Dzulhijjah itu apa? Muharram. Ya, pertama apa? Syawal. Syawal ini enggak masuk. Setelah Syawal masuk bulan haram apa? Dzulqa'dah. Setelah masuk Dzulqa'dah itu apa? Dzulhijjah. Setelah masuk Dzulhijjah apa? Muharram. Dan kita berada pada bulan Muharram saat ini. Wa Rajab Mudhar. Sedangkan yang keempat itu malah mundur ke bulan apa? Rajab. Habis Rajab bulan apa? Sya'ban. Habis Sya'ban apa? Ramadan. Habis Ramadan apa? Syawal. Begitu. Jadi Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian apa? Muharram. Wa Rajab Mudhar. Rajab Mudhar. Dulu ada seorang qabilah namanya Mudhar. Alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Rajab ini antara Jumada, yaitu Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Sya'ban begitu. Dan Sya'ban. Berikutnya ini hadisnya siapa yang meriwayatkan, coba kita lihat.
Muttafaqun alaih. Ya, muttafaqun alaih ditulis itu. Ya, ditulis hadisnya muttafaqun alaih. Ya. Bukhari Muslim. Kita lanjutkan pembahasan kita. Dan sekelompok dari para ulama merojikan sesungguhnya bulan Muharram itu adalah bulan yang paling mulia. Bulan Muharram itu adalah bulan yang paling mulia. Ini sebagian para ulama. Berarti sekarang kita menurut sebagian para ulama berada bulan yang paling mulia saat ini. Masya Allah. Kemudian ada yang mengatakan Ibnu Rajab mengatakan qad ikhtalafa al-ulama fi ayyi syahril hurum afdal. Kemudian terjadi perselisihan di kalangan para ulama di bulan haram ini mana yang paling utama. Kemudian ada seorang imam namanya Al-Imam Hasan Al-Basri dan yang lainnya mengatakan yang paling utama di antara 4 bulan haram tersebut adalah bulan Muharram. Abad 4 bulan haram apa saja disebutkan? 4 bulan haram sebutkan apa saja? Betul, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus bukan, betul tadi. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang satunya lagi apa? Bukan. Bukan. Rajab. Nah. Bulan Muharram apa saja? Kamu, Ridho. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus Rajab. Yang dibalik salon bulan Muharram, bulan haram itu apa saja yang dibalik salon itu? Bulan haram itu apa saja? Kalian dengar nggak? Apa saja? Ayo. Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah, terus Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus apa? Ayo. Muharram. Sebelumnya adalah apa? Rajab. Lah, kata Imam Al-Basri dan yang lainnya bulan haram tersebut yang paling utama adalah bulan Muharram. Ini ya. Dan dikuatkan oleh sebagian ulama mutaakhirin ya. Itu menunjukkan di dalam hadis ini yang dikeluarkan oleh Ibnu Mas'ud dan yang lainnya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, "Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ayu lailil khair?" Malam apa yang paling bagus? Wa ayu syahrul afdal? Bulan apa yang paling utama? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khairul lail jaufah." Sebagus-bagus malam itu yang paling dalam sana. Jadi awal malam itu dimulai sejak kapan? Tenggelamnya matahari. Ya, tenggelam matahari sampai tengah malam. Tengah malam jam berapa? Jam 12. Ya. Kalau jam 1 termasuk mulai apa? Akhir malam yang pertama. Jam kedua, akhir malam kedua. Jam 3 akhir malam yang ketiga. Berarti malam paling utama sekitar jam 3. Bangun itu. Ya, bangun. Berdoa, mengadu, menangis, minta pertolongan kepada Allah. Ini bermanfaat nanti tatkala kita dikubur. Jadi dikubur kita ada temannya atau sendirian besok? Sendirian. Kita butuh teman apa tidak? Nanti yang mau nemenin kita siapa? Ibu, Umi, Abi, besok kalau aku mati,
Umi sama Abi nemenin aku di kuburan ya. Mau nggak? Mau nggak? Nanti kebunku yang ada itu buat Abi dan Umi. Abi Umi nemenin 2 hari aja aku di kuburan, di dalam kubur. Mau kira-kira? Tidak mau. Kenapa, Man? Katanya Abi dan Umi kita yang paling cinta kepada kita. Kita minta cuma 2 hari aja di dalam kuburan. Suruh nemenin kita tatkala kita mati. Mau nggak kira-kira? Mau nggak yang di balik salon? Kenapa nggak mau? Katanya paling cinta. Berarti cintanya bohong tuh. Kenapa nggak mau, Man? Kenapa nggak mau, Muhammad? Abad, kenapa nggak mau? Orang tua kita menemani kita di dalam tanah itu, Bad. Takut? Kenapa, Bro? Kok nggak mau, Bro? Ya karena memang sudah beda keadaan. Kalau orang dikubur itu artinya sudah mati. Kalau orang yang mengubur itu artinya apa? Masih hidup. Orang yang hidup sama yang orang mati beda keadaan. Secantik-cantiknya orang yang mati tidak lebih menarik dengan yang tidak cantik. Setampan-tampannya orang yang tampan tidak lebih tampan ketimbang yang hidup. Tampan tapi sudah mati. Kamu mau nggak nikah sama nih laki-laki paling tampan, paling kaya di dunia, tapi sudah mati? Mau nggak? Nggak mau. Nah, terus kamu milih siapa? Itu sama yang suka ngambilin sampah, saya mau. Loh, kok mau? Ya kan masih hidup. Nah, ini kenapa nggak mau? Udah mati. Jadi yang namanya sudah mati sudah hilang semuanya kebaikannya. Coba kalau ada orang mati, kamu datang, Pak, ini ada Android paling baru. Kira-kira mau apa enggak? Coba nanti kalau kamu pas lihat ada orang lomba makan kerupuk. Lomba makan kerupuk nih. Nih, bukan Android. Tetapi sepatu bola. Harganya 500.000 sama kaos kakinya nih. Ya, mau nggak kamu? Lagi lomba makan kerupuk nih. Kira-kira mau apa tidak mau? Mau. Kenapa? Masih hidup. Jadi kalau orang sudah mati, hilang semua kebaikannya. Jadi kebaikan itu tatkala hidup. Kalau sudah mati, hilang semuanya. Muhammad, sini mah. Kamu mau kasih ikan koi yang paling hidup, yang paling bagus, yang paling cantik, ya, yang paling cantik, yang paling berwarna, yang paling besar. Mau nggak, Mat? Tapi sudah busuk, udah banyak belatungnya, mau nggak? Kenapa? Karena sudah nggak indah. Ini ada ikan koi, Mat, nggak paling bagus, Mat. Tapi ya lumayan lah, gedenya juga nggak gede sekali, setengahan, Mat. Tapi ini harganya 2 juta, Mat, masih hidup. Mau? Kenapa? Masih hidup. Jadi semahal apapun kalau sudah mati, hilang kebaikannya. Sejelek apapun kalau masih hidup, baik keadaannya. Ih, ana wong dengklang, sikile potol siji. Ya, sikile apa? Potol siji. Nek bahasa jangkrike jenengane kuting. Ya, jenengane apa? Kuting. Ih, ana wong kuting. Ternyata kakinya yang potol siji itu yang katanya kuting tadi, ternyata tangannya buntung. Ih, ana wong sikile kuting, tangane potol, ndase mengkong. Ah, mlakune kayak mengkong. Ndase apa? Mengkong. Barang sisiran jebule anak ketopoke. Barang sisiran jebule sirahe anak ketopoke. Ketopok, kalian tahu ketopok? Ketopok itu yang di kepala itu. Ketopok. Ya. Ya, ternyata ada ketopoknya. Tapi masih hidup dan baca Quran dan berdoa kepada Allah. Ada yang paling ganteng tapi sudah mati.
Kira-kira yang masih nampak indah yang mana? Yang hidup, bayangkan, Masya Allah. Kita lanjut. Makanya ditanya, malam apa yang paling bagus wahai Rasulullah? Yang paling dalam. Kenapa? Karena itu amal soleh di situ. Tatkala beramal soleh di situ, maka amal soleh itu yang mau menemani kita di kubur kita. Jadi tidak ada orang yang mau menemani orang tatkala sudah mati, ya, walaupun itu adalah karyawan yang nggak mau. Kemudian ditanyakan lagi, wa afdalu syuhur wa afdalu syahrullahi alladzi tad'unahu al-muharram, dan bulan yang paling utama adalah yang disebut dengan bulan Muharram. Nih. Di sini riwayat Imam Muslim. Berkata Ibnu Rajab rahimahullah taala, wa itlaqu fi hadzal hadits, dan dimutlakkan di dalam hadis afdalul ashhur, yaitu bulan yang paling utama. Bayangkan, bulan yang paling apa? Utama. Ustadz mau nanya kepada kalian, kalian sudah pernah dengar bulan Ramadan? Sudah? Bulan Ramadan utama. Di sini ditanyakan Rasulullah, bulan yang paling utama bulan Muharram. Berarti yang paling utama bulan Muharram atau bulan Ramadan ya? Di sini Rasulullah SAW mengatakan bulan yang paling utama adalah bulan Muharram. Sekarang lebih utama mana, bulan Ramadan sama bulan Muharram? Yang di balik salon bingung. Yang di depan ini Ustaz bingung lagi. Makanya orang yang belum tahu ilmu itu ibaratnya orang mati atau orang buta. Begitu. Ya. Di sini dijelaskan bulan Muharram adalah bulan yang paling utama setelah Ramadan. Bulan Muharram adalah bulan yang paling utama di antara seluruh bulan setelah Ramadan. Berarti bulan yang paling utama bulan apa? Ramadan. Setelah itu bulan apa? Muharram. Sekarang sudah tahu bulan apa yang paling utama? Sudah. Bulan Muharram setelah Ramadan. Maka setelah tahu ini menjadi hidup. Menjadi apa? Hidup. Atau menjadi melihat. Bulan apa yang paling utama setelah Ramadan? Kamu pintar, Masya Allah. Bulan Muharram adalah bulan yang paling utama. Maksudnya apa kamu? Setelah Ramadan. Pintar, Masya Allah. Kita lanjutkan. Ternyata waktunya hampir habis ya. Pembahasannya belum selesai ini. Tetapi kayaknya itu aja dulu yang bisa kita ambil ya, karena nggak mungkin ya terlalu panjang. Tapi yang belum sempurna ini semoga minimal mengurangi beban kewajiban untuk menyampaikan ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.